Ya, pemerintah melanjutkan pemberlakuan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor properti sampai dengan akhir tahun 2025. Perpanjangan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di tanah air. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk sektor properti hingga akhir 2025. Insentif yang awalnya hanya berlaku hingga akhir semester 1 2025 itu, kini diperpanjang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keputusan perpanjangan masa berlaku insentif PPNDTP sektor properti ini diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor properti serta menjaga daya beli masyarakat. Adapun insentif PPNDTP berlaku untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun dengan harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Sebelumnya insentif ini hanya dirancang berlaku penuh atau 100% pada periode Januari hingga Juni 2025 dan akan diturunkan besarannya menjadi 50% pada Juli hingga Desember 2025. Namun dengan keputusan terbaru, maka diskon pajak tetap diberikan secara penuh sepanjang tahun ini. Kebijakan PPNDTP sektor properti ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025. Belet ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang sudah diterapkan sejak 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perpanjangan diskon pajak angin segar sektor properti, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto. Beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian ada juga Pak Anton Sitorus, Head of Research dari CBRE Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Baik, Semoga terima baik. kasih juga atas waktu yang disempatkan. Halo Pak Anton, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Anton. Dan langsung saja Pak Joko, kita akan review terlebih dahulu update seperti apa sih kondisi properti saat ini begitu. Apalagi ada rencana tadi pemerintah sudah menyampaikan PPNDTP akhirnya dipanjang lagi nih sampai dengan akhir tahun 2025 Pak Joko. Ya, yang pertama pastinya kita bersyukur. Terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Menko dan Kemenkeu, atas perpanjangan PPNDTP 100% dari Juli sampai Desember 2025. Oke. Ini adalah sebuah address positif dari pemerintah terhadap sektor properti yang dari awal Presiden Prabowo sudah mencanangkan program 3 juta rumah. Ini adalah keseriusan pemerintah mendorong sektor properti menjadi bagian dari sektor yang diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa saat ini memang banyak tekanan terhadap kondisi manufaktur kita, banyak PHK, kemudian tekanan beli, daya beli, dan seterusnya. Kita mengetahui bahwa realisasi atas PPNDTP dari awal tahun sampai Juni memang belum seperti yang kita harapkan. Kita lihat dari sisi realisasi bahwa saat ini year to year pun juga belum seperti yang kita harapkan. Kita masih bertumbuh di angka 8,16%. Kalau dibandingkan tahun lalu, pertumbuhannya adalah di double digit. Namun dengan Ya, halo. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal. Langsung saja kita ke Pak Anton. diteruskannya kebijakan PPNDTP ini adalah address positif. Halo. Baik. Oke, Pak Anton, lantas dari kacamata Anda sendiri melihat bagaimana? Apakah momentum ini tepat kalau mengingat upaya-upaya dari pemerintah bisa meningkatkan lagi kemampuan daya beli masyarakat di sektor properti dengan adanya perpanjangan waktu lagi untuk PPNDTP ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi saya setuju dengan tadi Pak Joko sampaikan ya bahwa keputusan untuk pemerintah melanjutkan polusi PPNDTP ini memang patut diapresiasi. Oke. Karena memang kita
lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir mekanisme PPNDTP ini boleh dibilang membantu ya pertumbuhan di pasar properti khususnya perumahan, di mana dengan adanya insentif tersebut penjualan bisa terbantu terutama di kala ekonomi masih belum benar-benar fully recovered dan daya beli masih menjadi pertimbangan gitu. Jadi tapi ada satu hal lagi juga yang saya pikir mungkin bisa dilakukan gitu ya, karena kalau misalnya insentif perpajakan ini eh, sudah ada gitu ya, tapi kalau misalnya produk yang ada di pasar juga terbatas, itu juga kan jadinya nggak terlalu maksimal. Gitu. Jadi kita tahu bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini memang pasokan stok properti khususnya hunian perumahan yang menjadi salah satu target utama policy PPNDTP ini, kalau dari pengembangnya pasokannya terbatas, tentu juga akhirnya ujung-ujungnya transaksi yang ada di pasar atau volume penjualan juga terbatas. Nah, Iya. kan kita juga tahu bahwa belakangan memang dalam 6 bulan terakhir ini tren ekonomi agak sedikit ini ya challenging ya, Oke. terutama dengan ya tarif ya dari Amerika gitu ya, lalu juga uncertainty akibat dari perang yang masih bergejolak lah di beberapa wilayah dunia, itu membuat kondisi ekonomi dan dampaknya kepada usaha pengembang di dalam negeri juga sepertinya terlihat gitu kalau lihat dari laporan pertumbuhan performance daripada perusahaan-perusahaan khususnya yang TBK, kita lihat ada sedikit pertumbuhan yang tidak seperti yang diharapkan, artinya target-targetnya agak sedikit di bawah dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi makanya terkait dengan pengembangan pasokan yang nantinya akan menjadi target daripada kebijakan PPNDTP ini, tentu juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Caranya mungkin melalui ya insentif-insentif bagi perusahaan pengembang maupun juga penyediaan sarana dan prasarana untuk lahan-lahan baru yang masih terjangkau, sehingga kemungkinan pengembang membangun proyek-proyek baru juga semakin luas. Kira-kira kayak gitu, Mas Pras. Baik, Pak Antoni, sudut pandang yang menarik. Nah, lantas Pak Joko, bagaimana dengan kesiapan dari pengembang begitu pelaku usaha properti sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan akan perumahan begitu ya di masyarakat, baik yang tapak maupun rumah susun, sehingga tadi akhirnya insentif PPNDTP ini bisa kita optimalkan begitu, dalam artian produknya ada, kemudian manfaat dari insentif ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat begitu sebagai konsumen. Silakan Pak Joko. Ya. Oh, terima kasih Ya. Mas Pras, maaf gangguan sinyal tadi. Jadi kalau kita melihat dari sisi supply saat ini sebenarnya tidak ada isu. Kemudian kalau kita melihat pada posisi realisasi modal kerja, ini juga tumbuh relatif lebih baik. Nah, dengan pada posisi melihat kondisi dua data tadi, maka sebenarnya saat ini proyek-proyek baru juga sedang berjalan. Dan yang namanya proyek baru sebenarnya ini adalah saatnya membeli bagi teman-teman itu, karena dengan proyek baru maka ini adalah harganya masih harga awal gitu ya, harga standar awal, sehingga ini bisa juga memberi dorongan teman-teman untuk mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, bahwa memang kondisi ekonomi stabil politik ini memberi tekanan kepada masyarakat untuk hold dulu, seperti itu. Kita sering mendengar istilah yang namanya cash is the king. Jadi melalui apa yang diputuskan pemerintah ini, kita berharap ini memberikan sentimen positif terhadap psikologis teman-teman untuk bekerja kembali, untuk merealisasikan kembali target-targetnya, sehingga pada akhirnya ya momentum untuk kepercayaan diri, kepercayaan kita semuanya ini bisa kita bangkitkan oleh kita sendiri.
Karena kalau kita melihat sejarahnya, literasinya di dunia ini kayaknya tidak pernah lepas dari perang secara global kan begitu. Oke. Kita melihat terjadinya perang di Ukraina Rusia itu juga sudah lebih dari 2 tahun. Pada akhirnya juga tetap berjalan. Kemudian kemarin juga ada Iran sama Israel dan seterusnya. Artinya kalau kita melihat dari kondisi ini maka kita wajib mempunyai keyakinan, kalau saya pengusaha, keyakinan bahwa kebijakan PPNDTP juga stimulus KUR 130 triliun dan seterusnya ini adalah sebuah address positif bagi kita semuanya, khususnya di industri properti untuk bergerak mendorong pertumbuhan, realisasi dalam hal ini adalah penjualan. Kita tahu rumah adalah hilir dari manufacture yang related sebesar 185 industri. Multiplier-nya juga akan kembali kepada kita semuanya, serapan tenaga kerjanya juga tinggi, sehingga ini adalah bagian dari cara kita untuk melakukan dorongan bagaimana ekonomi ini bisa bergerak tumbuh. Baik, lantas seberapa jauh juga nih adanya insentif PPNDTP yang dilanjutkan sampai dengan akhir tahun ini bisa menjadi booster untuk sektor properti? Kemudian siapa yang disasar akhirnya dengan adanya insentif ini? Begitu masyarakat kelas menengah bawah kah atau justru menengah atas? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.